Ya, Pak Anies, apakah memang benar gitu loh? Karena ini juga ada berkembang sinyalemen di masyarakat bahwa ini sebenarnya dalam tanda petik eksploitasi yang dilakukan oleh partai Anda begitu untuk kemudian sekedar mendongkrak suara. Saya tidak mau mengingkari bahwa ini memang dalam rangkaian pemilu, tetapi bagi kami ada tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar berebut suara konstituen. Persisnya seperti apa? Begitu. Kami bicara tentang kebangkitan nasional. Kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan jika kita ingin bangkit sebagai sebuah bangsa besar. Perlu kita catat bahwa PKS ini kan generasi baru Indonesia. Nah, sebagai generasi baru, kami ingin menciptakan suatu kesinambungan sejarah antara PKS dengan sejarah masa lalu. Jika PKS ingin memimpin bangsa, kepemimpinan kami ini haruslah merupakan bagian dari mata rantai kepemimpinan nasional yang pernah ada sebelumnya. Ini yang ingin kita sambung. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini adalah menyambung sejarah Republik, gitu. Menyambung sejarah kepemimpinan. Bahwa sekarang kami sebagai generasi baru datang dan ingin terhubungkan secara sah, secara historik, secara kuat dengan sejarah masa lalu kita semuanya sebagai sebuah bangsa besar. Oke, jadi poinnya sepertinya cukup substansial gitu Pak Arbi. Tapi kalau kita tanyakan gitu ya, ingin menyambung. Soeharto disebut sebagai, walaupun belum mendapatkan secara formal ya sebagai gelar pahlawan, tapi dengan dimasukkan seperti ini seolah-olah beliau itu adalah seorang pahlawan. Ini kan kriterianya PKS gimana Pak? Sebagai partai baru atau orang-orang muda yang ingin membangun negara ini, mengambil continuity dari masa lalu itu jangan hal yang kontroversial. Ambillah sesuatu hal yang jelas. Misalnya bagaimana manajemen pembangunan Soeharto. Itu yang dicoba diangkat oleh oleh PKS, bukannya kepahlawanan yang sebenarnya masih kontroversial. Jadi ini makanya saya mengatakan pamrihnya di mana? Masih banyak pamrihnya dari kejujuran untuk mengambil masa lalu itu ya. Pak Arpi barangkali tepat kalau apa yang diambil itu adalah keberlangsungan dari program-program yang bisa saja nanti pada waktu yang sudah lama kalau terbukti bahwa keberlangsungan itu adalah hasil dari sosok Pak Harto itu nanti pada suatu ketika kalau begitu memang di dalam keberlangsungan ini ada satu garis merah yang tokohnya di belakang itu adalah Pak Harto. Nah, itu baru kesimpulannya. Jadi tetapi menurut Pak Arpisani tadi jangan sosoknya dulu, lalu kemudian kontroversi. Tetapi mari kita lanjutkan apa yang bagus-bagus dikerjakan. Serahkan bangsa yang menentukan siapa jadi pahlawan. Jangan PKS memonopoli dengan Baik, mungkin tapi kita juga perlu bertanya kepada Pak Anies itu. Mungkin ada semacam kriteria khusus sehingga kemudian PKS menilai bahwa Pak Harto layak untuk dimasukkan dalam hal ini gitu. Atau kira-kira pahlawan versi PKS itu seperti apa gitu Pak? Jadi sebenarnya begini kan, sekali lagi kita ini bicara tadi idenya kan ide tentang kebangkitan nasional. Kita ingin memasukkan serial kepemimpinan nasional ini sebagai bagian. PKS kan bicara tentang pemimpin muda. Sebagai pemimpin muda apa sih yang kita warisi dari para pemimpin kita di masa lalu itu gitu. Bahwa kemudian kita tidak mendetilkan bicara tentang program, ini bukan tugas kami untuk mengkampanyekan program Orde Baru lagi sekarang gitu. Tugas kami adalah menjaga kesinambungan sejarah kami, sejarah bangsa ini sebagai generasi baru. Sebenarnya poin kami itu di situ terutama gitu. Soal apakah seseorang itu nanti pahlawan atau tidak, sebenarnya tidak ada satu statement apapun yang bisa kita sebut sebagai bebas dari tendensi politik. Misalnya begini. Kenapa lama sekali baru misalnya nama-nama seperti Bung Tomo baru dapat gelar pahlawan gitu ya. Kenapa tidak dari awal Orde Baru gitu. Misalnya begitu ya. Atau kenapa misalnya Orde Baru telah melakukan suatu karakter assassination terhadap Soekarno misalnya begitu di masa Orde Baru. Karena Orde Baru muncul sebagai antitesa terhadap Orde Lama. Nah, kesalahan reformasi dalam 10 tahun terakhir ini adalah karena narasi reformasi adalah antitesa juga terhadap Orde Baru. Itu sebabnya kita mengalami suatu stagnasi selama 10 tahun ini itu. Sistem politik kita berubah tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena yang kita lakukan selama 10 tahun terakhir ini adalah menghakimi masa lalu. Sekarang kita ingin mengatakan, oke, sudahlah kita berhenti sekarang menghakimi masa lalu, mengadili masa lalu, kita stop sampai di sini. Kita terima mereka itu apa adanya. Ya, Pak Haryono, jadi lepas dari
pro kontra plus minus yang melekat dalam diri seorang Soeharto gitu. Dia tetap merupakan bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini. Lantas bagaimana semestinya kita menempatkan sosok Soeharto ini? Apakah sudah cukup pas yang ditempatkan oleh PKS ini? Saya tidak akan judge PKS ya, persis seperti Pak Arpisani tadi. Tapi ada beberapa pendekatan yang lebih netral ya, lebih smooth. Sehingga persis seperti disampaikan Pak Arpisani tadi, jangan memulai sesuatu yang kemudian bisa menimbulkan kontroversi. Kita hargai setapak demi setapak apa yang baik, kita tinggalkan dan kita ganti, bukan lalu mengkampanyekan program, bukan. Tetap saja kita kampanyekan inilah sosok yang bagus, misalnya katakanlah program KP kita lanjutkan, bukan sekedar programnya kita lanjutkan, tetapi kebanggaan rakyat untuk ikut itu kita lanjutkan, misalnya pengentasan kita kemiskinan kita lanjutkan, semua kader-kader PKS atau partai-partai lain yang dikampanyekan dan dilakukan ke desa-desa, itu bagian dari itu. Jadi ini ada kelanjutan, sesuatu yang barangkali tidak menimbulkan kontroversi, karena bangsa ini kan sudah terkoyak-koyak kayak begini nih, kalau makin dikontroversikan kapan lagi kita bangkit gitu. Pak Arbi, bagaimana komentar Anda Pak Arbi terkait dengan hal ini? Ya, saya melihat bahwa keterjebakan kita terhadap kontroversi oleh karena memang orang-orang seperti Soekarno, seperti Soeharto bukan sepenuhnya memberikan hal-hal yang bisa gampang mudah dianggap baik, tapi dia membawa juga hal-hal yang dianggap tidak baik. Nah, ini persoalannya adalah kalau yang tidak dianggap tidak baik itu lebih kecil, kata lebih sedikit, itu gampang, ini pahlawan. Tapi kalau terbalik, bagaimana komposisinya? Nah, oleh karena itu makanya amat sulit suatu segmen masyarakat seperti PKS lalu tiba-tiba ke depan ini pahlawan, ini bukan, atau ini katakan pahlawan. Ya, ini rumit. Jadi biarkanlah sejarah membangun dulu ya, atau menyerap dulu kekeliruan-kekeliruan seorang tokoh itu ya. Nah, nanti pada saatnya ya mereka akan ini nggak apa-apa kita terima sebagai pahlawan. Nah, di sinilah letaknya, makanya saya katakan kenapa buru-buru? Ya, inilah soal pemilu. Nah, ini pamrih lagi kan. Terlalu dipaksakan begitu, Pak. Iya, itulah. Pak Anies, jadi penjelasan Anda tadi cukup jelas ya, terutama soal poin rekonsiliasi. Tapi banyak orang di luaran juga bisa berspekulasi bahwa jangan-jangan ini adalah strategi Anda dan juga partai Anda untuk katakanlah merangkul keluarga cendana, ataupun mungkin dari sana ada keuntungan finansial untuk membiayai pemilu berikutnya begitu. Ini jangan-jangan begitu persepsi orang. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita ini belum pernah ketemu sama sekali dengan keluarga cendana. Dan saya secara pribadi itu tidak mengenal satupun dari keluarga cendana. Begitu juga kita para pimpinan, sama sekali tidak ada, dan juga tidak ada pemberitahuan kepada mereka sebelum kita bikin iklan ini. Tetapi kita memang ingin keluar dari satu kondisi kondisi konflik yang tidak produktif di dalam negara kita. Oleh karena begini, coba Andre, kenapa reformasi tiba-tiba berkembang menjadi antitesa kepada Orde Baru? Dan karena itu kemudian mengalami disorientasi itu. Karena kemudian yang muncul seperti ada semacam perang antar dinasti, gitu loh. Dan kelihatannya saya rasa dalam era demokrasi sekarang ini, membawa politik kita kepada politik dinasti, ini akan kontraproduktif terhadap proses demokratisasi yang sekarang ini terjadi gitu. Oleh karena itu kita ingin memasukkan mereka semua sebagai satu warisan sejarah bangsa yang berharga bagi kita semuanya, PKS sebagai generasi baru gitu. Dan kemudian keluar dari konflik yang terlalu sempit dan kepentingan yang terlalu sempit, yaitu misalnya kepentingan konflik antar dinasti, antar keluarga dan seterusnya, kepada satu ide tentang kebangkitan bangsa yang lebih besar gitu.